Materi kita kali ini adalah penerapan matrik. Yang pertama, kita akan terapkan matrik itu pada persamaan matrik. Sebelum masuk di persamaan matrik, kalian pasti ingat dengan model seperti ini. 3x sama dengan 12. Lalu pertanyaannya adalah berapakah nilai x? Nah, tentu saja kita pasti akan mengerjakannya dengan cara x sama dengan 12 dibagi 3. Maka x sama dengan 4. Nah, 12 bagi 3 ini sebenarnya sama saja dengan x itu adalah 1/3 kali 12 ya. 12 per 3 ini itu sama dengan ini. Nah, sepertiga itu siapa? Sepertiga ini sebenarnya adalah inverse dari ini. Nih, inverse dari 3. Ingat di matrik kemarin ada model begini kan? Nah, model begini kan artinya inverse. Berarti sepertiga ini adalah bentuk seperti ini. Ini adalah inverse. Nah, ini sama seperti ini. Inverse ya. Ini juga inverse-nya. Nah, berarti pada persamaan matrik kita nanti juga akan terapkan model ini. Cara berpikir ini kita adopsi untuk menyelesaikan persamaan matrik ya. Nah, sekarang misalnya saya punya matrik A dikalikan dengan matrik X, hasilnya matrik B. Nah, ini. Bentuk ini mirip seperti ini, 3x sama dengan 12. Nah, pertanyaannya apakah variabel X? Nah, di sini juga begitu. Apakah matrik variabel X ini A dan B diketahui, A-nya itu 3, B-nya 12. Nah, sekarang jadikanlah berapakah matrik X itu. Nah, dengan mengikuti pola pikir yang ada di sini, di bentuk persamaan linear ini, kita ikutin. Jadi ternyata X itu sama dengan sepertiga kali 12. Artinya 12 yang di kanan dikalikan dengan inverse-nya dari koefisien ini. Kalau begitu X ini juga kita kalikan dengan inverse-nya dari A. Nah, sekarang kita kalikan ya. Nah, cara mengalikannya, karena A ini ada di sebelah kirinya X, maka inverse-nya harus dikalikan juga dari arah kiri. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, karena lalu dikalikan dengan X. Nah, di sebelah kanan, tadi kan di sebelah kanan juga dikalikan dengan inverse. Nah, sebelah kanan juga kalikan inverse. Karena tadi A ini ada di sebelah kiri dari X, maka pada saat di sebelah kanan akan dikalikan dengan inverse, juga dia harus ada di posisi sebelah kiri dari matrik B. Nah, ini di materi sebelumnya bernilai identitas. Nah, ini hasilnya begini. Lalu identitas kali sebuah matrik itu hasilnya matrik itu sendiri. Identitas itu kalau diperkali bilangan adalah 1. 1 kali 3, 3. 1 kali 10, 10. Nah, itu loh ilustrasinya identitas di matrik. Nah, berarti yang di kanan kita dapatkan inverse A kalikan B. Sehingga kita mendapatkan model seperti ini. Nah, bagaimana kalau soal itu modelnya begini? Variabel dulu di depan, baru A. Nah, pertanyaannya siapakah matrik X? Sama seperti tadi, X sama dengan, karena A ini ada di sebelah kanan dari X, maka B kita kalikan dengan inverse dari A di arah sebelah kanannya. Nih, ingatin ya. Kalau dia soalnya begini, maka seperti inilah pekerjaan kita, cara mengerjakan. Tapi kalau soalnya seperti ini, seperti ini, maka nanti kita menyelesaikannya begini. Contoh, misalkan diketahui matrik A sama dengan kemudian matrik B itu sama dengan 26. Nah, sekarang tentukan X, ordonya 2 kali 2, ordonya sama seperti yang diketahui. Jika memenuhi samaan A, X sama dengan B. Ini yang pertama. Yang kedua, memenuhi X kali A sama dengan B. Jawab. Hati-hati ya. Kita jawab ya. Yang pertama dulu.
Yang pertama modelnya AX sama dengan B. Jadi jawaban kita adalah ikutin ini. Nih kan sama. Nah, jadi posisinya ini. Nah, posisinya jadi X itu matriks X sama dengan inverse A kalikan B. Kalau begitu kita harus mencari terlebih dahulu adalah inverse A. Kalau mau bekerja, semuanya perhatikan ya. Kalau mau bekerja, lihatlah modelnya apa yang ditulis. Lalu dipikir, oh, tertulis seperti ini, titik B. Oh, ini berarti kali. Operasinya kali. Oh, ada A pangkat min 1. Oh, berarti ini inverse. Lalu mikir lagi, inverse. Oh, berarti ada nggak inverse di sini? Kalau tidak ada ya, oh, cari dulu. Jadi kalau lihat soal jangan hanya baca gitu aja, tapi pahami makna huruf demi huruf tulisan yang ada. Berarti langkah pertama kita mencari inverse dulu. Kenapa cari inverse? Ya karena memang di sini diperlukan. Ya. Kita cari inverse-nya dulu di sini. Ingat rumus inverse apa kemarin? 1 per determinan matrik A gitu ya. Kalikan A join dari matrik A karena dia di sini kita beri nama A, jadi makanya saya pakai A juga. Nah, jadi sekarang inverse dari matrik A adalah 1 per determinan itu apa? Determinan diagonal utama dikalikan, dikurangi elemen diagonal yang lain kita kalikan, gitu kan? Jangan lupa ya, tidak boleh lupa. Ini sudah mau semesteran nih. Ini kalikan, itu determinan, kurangi ini kalikan. Jadi, di sini determinan A 4 kali 3 dikurang 2 kali 5. Lalu A join itu apa kemarin? Ya, elemen diagonal utama ditukar tempatnya ya. Berarti di sini 3, di sini 4. Lalu untuk posisi di sini dan di sini, elemen diagonal yang lain diapakan? Ganti tandanya. Kalau semula dia negatif positif, sekarang jadi negatif. Jadi di sini negatif 5. Kalau semula 2, berarti di sini negatif 2. Tinggal operasikan ini. 1 per 4 kali 3, 12. 2 kali 5, 10. Nih, jadi 3 min 5, negatif 2, 4. Ini 12 kurang 10 berapa? Setengah. 3 kali negatif 5 kali negatif 2 kali 4. Nah, ini ya. Dah, inilah inverse-nya. Ya kan? Inverse-nya ini. Nih, dapat terus ya. Baru kita masukkan ke sini gitu kan? Karena nih tadi modelnya ya kan? Sekarang kita kita masukkan ke sana ya untuk mencari X. Oke. Nah, jadi sekarang X-nya adalah X sama dengan, saya tulis lagi ya, inverse matrik A tadi siapa? Salin aja, setengah kali 3 negatif 5 negatif 2 4 dikalikan dengan, lihat kali siapa? Ya ini kan dikali B. Nah, kalau dikali B, B-nya mana? Oh, dilihat. Oh, ini B ya. B tulis di sini. Tulis 4 negatif 6. Oke. Sekarang tinggal mengalihkan. Mengalihkannya gimana, Bu? Ada pecahan? Nggak masalah. Pecahannya belakangan aja. Kan yang bikin susah kan? Ya udah belakangan aja. Sekarang kita kalikan dulu yang matrik. Ingat, mengalihkan matrik apa tempo hari? Elemen pada baris kalikan dengan kolom. Baris kali kolom yang kedua. Selesai. Baris yang kedua sekarang kalikan dengan kolom pertama. Baris kedua kalikan kolom yang kedua. Sekarang saya coba kalikan ya. Kalian pun juga kalau bisa ikut mengalihkan. 3 kali 2 6. Jangan lupa ditambah negatif 5 kali 4. Berarti negatif 20. 3 kali 8 itu berapa? 24. Ditambah jangan lupa negatif 5 kali negatif 6. 30. 2 kali negatif 2 kali 2 berapa? Negatif 4. Ditambah 4 dikali 4 16. Negatif 2 kali 8 sama dengan negatif
16. 4 dikali negatif 6 adalah negatif 24. Jumlahin dulu ini. 6 ditambah negatif 20 berarti negatif 14. Selesai. Lalu 54. Terus negatif 4 ditambah 16 positif 12. Negatif 16 dikurang 24 berarti berapa? 40. Negatif 40. Nah, barulah kita kalikan dengan setengah. Setengah kali negatif 14. Ya, negatif 7. Setengah kali 54. 27. Kemudian setengah kali 12. 6. Setengah kali negatif 20. Jadi jawabnya adalah negatif 20. Nah, ini dia. Siapa ini? Inilah matriks X yang ditanyakan tadi. XA sama dengan B. Artinya XA itu apa? X dikalikan dengan A. A-nya tadi apa matriknya? Ingat ya. X dikalikan matrik A ya. 45, kemudian 2, 3. Sama dengan ini kan 28, 4, negatif 6. Nah, itu kan. Ini memang model soalnya. Nah, sekarang karena bentuknya XA sama dengan B, tadi sudah kita dapatkan X sama dengan, karena A-nya ada di sebelah kanan dari X, maka waktu mengalihkan B dengan inverse A-nya juga dari arah sebelah kanan. Ini tolong diperhatikan posisi ya. Tolong perhatikan posisi. Nah, tadi matrik A inverse sudah didapat ya, jadi kita nggak perlu lagi nyari inverse matrik A ini. Kita pakai saja inverse matrik A tadi adalah setengah, lalu di sini berapa? 3, 4, negatif 2, 5, gitu kan tadi? Ya udah, sekarang kita pakai saja. Nah, matrik B-nya ini siapa? 28, 4, negatif 6. Dikalikan setengah dikali 35, negatif 2, 4. Nah, setengahnya lagi bikin ribet ya, nggak masalah. Setengahnya tarik aja ke depan sini, karena berlaku sifat asosiatif. Nah, kita kalikan aja. 2, 8, 4, negatif 6, 3, 5, negatif 2, 4. Ya, kita kalikan aja itu matrik 2 itu duluan ya. Ya, seperti tadi lagi, baris kalikan kolom. Baris kali kolom. Baris kali kolom kedua. Baris kedua kali kolom pertama. Baris kedua kali kolom kedua. Nah, ya, sekarang saya mau mulai. Baris pertama saya kali kolom pertama. 2 kali 3, 6. Jadi 2, negatif 16. Selesai dengan baris pertama. Baris pertama dengan kolom kedua. Berarti 2 kali 5, 10. Ditambah 8 kali 4, 32. Selesai sudah baris pertama dengan kedua kolomnya. Sekarang baris kedua. 4 kali 3, 12. Ditambah negatif 6 kali negatif 2, 12. Baris kedua sudah kita kalikan dengan kolom pertama. Sekarang baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua. Jadi 4 kali 5 adalah 20. Ditambah negatif 6 kali 4. Negatif 24. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Jumlahkan. 6 ditambah negatif 16 berarti negatif 10. 10 ditambah 32 berarti 42. 12 tambah 12 jadi 24. 20 ditambah negatif 24 berarti negatif 4. Nah, barulah kita kalikan dengan setengah. Jadi, negatif 10 kali setengah. Hasilnya negatif 5.
42 dikali setengah, berarti hasilnya berapa? 21. 24 dikali setengah atau dibagi 2, berarti jawabannya 12. Setengah dikali negatif 4, jawabannya adalah negatif 2. Jadi matriks X kita dapatkan negatif 5, 21, 12, dan negatif 2. Coba kalian bandingkan dengan matriks X yang tadi. Ini X yang tadi ya. X yang tadi kita dapatkan berapa tadi? Negatif 7, 27, 6, dan negatif 20. Bandingkan, sama enggak? Ternyata tidak sama. Ya, ternyata tidak sama. Itulah makanya kalian harus perhatikan benar-benar. Kalau soalnya AX sama dengan B, maka kita menyelesaikannya X sama dengan inverse A kali B. Nandainya gini aja, A-nya ada di mana? Kalau A-nya ada di kirinya variabel ya, dia dari kiri juga. Sekarang, kalau dia bentuknya begini, nah, A-nya ada di sebelah mananya matriks variabel. Oh, ternyata A-nya ada di sebelah kanannya. Ya udah, berarti X sama dengan B kali inverse-nya. Ini ya. Mengapa ini tidak sama? Karena memang pada matriks tidak berlaku sifat komutatif. Pada matriks tidak berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif itu ya yang gini nih. Misalnya nih ya, 3 kali 4 itu sama dengan 4 kali 3. Ini komutatif. Ini cari sistem persamaan linear. Nah, pernah Kak ketemu model seperti ini? Mungkin di SMP, nah ya, atau di kelas 10 kemarin juga pernah dapat seperti ini. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan matriks. Kalau dulu waktu di SMP, kalian akan menyelesaikan ini dengan menggunakan eliminasi atau substitusi. Kita coba ya. Kita coba dengan cara waktu di SMP. 7X ditambah 3Y sama dengan negatif 5. Kemudian saya mau mengalihkan variabel Y, menghilangkan variabel Y. Berarti baris pertama kita kali 2 gitu kan dulu ya waktu di SMP. Baris yang kedua kita kalikan 3. Sehingga persamaan yang pertama akan menjadi 14X ditambah 6Y sama dengan negatif 10. Kemudian yang persamaan kedua akan menjadi 3 kali 5, 15 3. Lalu kita, karena ini sudah sama, 15X berarti negatif X. Nah, ini sama dengan negatif 10 dikurang 3, berarti negatif 13. Jadi X sama dengan 13. Lalu kita substitusi gitu kan untuk mencari Y. X 13 kita masukkan ke salah satu persamaan. Apa yang pertama, apa yang kedua. Umpama saya masukkan ke persamaan yang kedua karena dia relatif lebih mudah. Jadi 13 saya masukkan ke sini. Nah, X-nya ini saya ganti dengan 13. Ditambah 2Y sama dengan 1. 5 kali 13 itu sama dengan 65 ya. 65 ditambah 2Y sama dengan 1. Jadi 2Y sama dengan 1 dikurang 65. Yaitu berapa? 2Y sama dengan negatif 64. Jadi Y sama dengan negatif 32. Sehingga kita mendapatkan pasangan titik. Sistem ini penyelesaiannya adalah 13, negatif 32. Inilah penyelesaiannya. Kita pakai matriks. Langkah pertama, 7X ditambah 3Y sama dengan negatif 5. Dan 5X ditambah 2Y sama dengan 1. Ini kita rubah menjadi bentuk perkalian matriks. Kalau dikalikan jadinya 7X dengan 3Y. Ya. Ingat perkalian matriks itu kan baris kali kolom gitu ya. Jadi barisnya di sini harus 7 dan 3. Lalu yang di sini dikali siapa? Karena supaya jadi 7X, berarti sini harus 7 kali X kan ditambah 3 kali 3 kali Y supaya jadi Y. Begitu juga yang di bawah. Di bawah supaya di sini ada 5 dan 2. Berarti di sini adalah 5, 2. 5 kali X ditambah 2 kali Y. Jadilah seperti ini. Sama dengan siapa matriks hasilnya?
negatif 5, dan 1. Nah, jadi langkah pertama, ubahlah dulu bentuk ini menjadi matriks seperti ini. Jadi ini bisa kita sebut sebagai matriks koefisien. Karena kita membuatnya dari koefisien-koefisien persamaan. 7 dan 3 kan koefisien di sini. 5 dan 2 koefisien yang ada di sini. Sedangkan X ini adalah matriks variabel. Ya, matriks variabel. Karena di sini variabelnya adalah X, Y. 5, negatif 5 dan 1 adalah hasilnya. Nah, ingat tadi cara menyelesaikannya tadi ya. Anggap saja ini tadi itu A dan ini sebagai X-nya. Lalu ini sebagai B-nya. Gitu ya tadi ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan. A kali X, beda loh ya. X yang di sini dengan X yang di sini. Ini X kecil, ini X yang besar. Nama matriks sama dengan B. Jadi tadi X sama dengan, ingat posisinya A di sini. Nah, ini inverse A kalikan B. Udah, kita cari inverse-nya A. A-nya mana? Oh, A-nya ini. Matriks koefisien. Inverse rumusnya determinan A kali A join matriks A kalikan matriks B. Ya udah, kita kerjain ya. 1/, saya langsung tulis saja inverse-nya di sini ya, langsung. 1/, determinan. Ingat determinan, elemen diagonal utama dikalikan, dikurang elemen diagonal lain yang dikalikan. Jadi di sini 7 kali 2, 14, dikurang 3 kali 5, 15. A join matriks A-nya, ingat tukar tempat ya, diagonal utamanya berarti di sini 2 dan 7. Sedangkan elemen diagonal lain adalah ganti tanda. Dan di sini negatif 3, di sini negatif 5. Nah, dikalikan siapa ini? B. B-nya siapa? B-nya ini kan tadi. Nah, negatif 5 dan 1. Sekarang 1/14 dikurang 15. 14 dikurang 15 itu berapa? Negatif 1. 1/-1 berarti negatif 1. 2, negatif 3, negatif 5, 7, negatif 5, 1. Ini boleh dikalikan karena dia mudah ya. Jadi negatif 1 kali 2, negatif 2. Negatif 1 kali negatif 3, 3 positif. Negatif 1 kali negatif 5, 5. Negatif 1 kali 7, negatif 7. Nah, kita kalikan dengan negatif 5 kali 1. Ingat, baris kali kolom. Berarti baris pertama kali kolom. Nah, ini X-nya adalah baris pertama kali kolom berarti 10 ditambah 3 kali 1, 3. Lalu baris yang kedua 5 kali negatif 5, negatif 25 ditambah negatif 7, negatif 7 ya, dikali 1. Berarti di sini negatif 7. Nah, jadi X sama dengan ini berapa? 13. Ya kan? 13 ya, 10 tambah 3. Negatif 25 ditambah negatif 7 berarti negatif 32. Ini artinya adalah bahwa X-nya, X yang kecil ini 13 dan X yang besar adalah negatif 32. Sama saja dengan begini. Nah, sama toh dengan ini. Nah, inilah cara ini adalah cara dengan menggunakan inverse matriks. Nah, jadi menyelesaikan sistem persamaan linear dengan matriks itu yang pertama bisa dengan menggunakan inverse matriks. Ya. Ini cara pertama ya. Ini cara kedua kita gunakan dengan metode determinan. Kalau tadi dengan menggunakan inverse ya. Nah, menggunakan metode determinan itu bisa begini. Bahwa untuk variabel X kita akan dapatkan dengan cara umpama di sini saya beri nama AX per A. Kemudian Y-nya adalah AY per A. Nah, kita akan pelajari siapakah AX dan siapakah AY. Ya, AX dan AY itu siapa? Nah, langkahnya, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Untuk cari X adalah ini, mencari Y adalah ini. Nah, sekarang proses mengerjakannya. Langkah pertama sama seperti pertama tadi, di cara yang pertama dan menggunakan inverse, ubah dulu untuk ini menjadi matriks. Jadi matriksnya tadi sudah kita dapat 7, 3,
5, 2. Jangan dipindah-pindah ya. Bukan 5 yang di atas, 5, 2, 7, 3 jangan. Karena 7, 3-nya ada di atas, 5, 2-nya ada di bawah. Kemudian di sini XY, lalu di sini negatif 5, 1. Nah, oh ya ini maaf, ini adalah determinan semua. Kan tadi kita menggunakan determinan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada determinan AX, ada determinan A, ada determinan AY, ada determinan A. Ada determinan A, ada determinan A. A itu siapa? A itu adalah ini, matrik koefisien. Ya, matrik koefisiennya. Nah, kalau itu kita cari karena diperlukan. Nah, determinan ingat ya. Determinannya adalah 7, 3, 5, 2. Sehingga determinannya adalah 7 kali 2, 14, dikurang 5 kali 3. Nah, 15 kan, jadi determinan matrik A adalah negatif 1, disimpan dulu. Sekarang siapakah matrik ini? Matrik AY, ya. AY atau determinan AY. Determinan AX, maaf, AX. Determinan AX itu adalah matrik A, tapi pada bagian koefisien X, koefisien X-nya itu mana? 7 dan 5 kan? 7, 5 itu adalah koefisien X. Nah, koefisien X itu 7, 5. 7 dan 5 itu diganti dengan 5 negatif 1, diganti matrik hasil. Itulah matrik AX. Berarti di sini adalah negatif 5, 1, sedangkan yang lain tetap 3, 2. Nah, ini dia yang namanya determinan AX. Ingat, cara membuat determinan AX adalah matrik koefisien X diganti dengan matrik hasil. Itu kalau AX. Berarti nanti pada saat kalian mau mencari AY ini, berarti gimana? Ya, pada bagian koefisien Y diganti dengan matrik hasil. Yang lain tetap. Berarti di sini tetap 7, 5. Nah, yang di sini 32 diganti dengan negatif 5, 1. Negatif 5, 1. Inilah determinan matrik AY. Nah, sekarang tinggal hitung nilai determinannya berapa. Nah, nilai determinannya ini kan dikalikan, berarti negatif 10 dikurang 3 sama dengan negatif 13. Sedangkan determinan AY 7 kali 1, 7. Kurang negatif 5 kali 5, negatif 25. Kalau dijumlahkan 32. Jadi X-nya siapa? X-nya tadi kan ini rumusnya. Nah, ini adalah determinan AX. Determinan AX siapa? Oh, ini negatif 13 per nih determinan A. Determinan A siapa? Oh, negatif 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 13. Negatif bagi negatif. Sedangkan Y-nya lihat lagi. Y-nya kan ini. Determinan AY mana? Oh, ini 32. Dibagi dengan determinan A. Determinan A berapa? Negatif 1. Sama dengan berapa? Negatif 32. Jadi, pasangan jawabannya adalah 13, negatif 32. Nah, sama dengan cara yang tadi. Sehingga kita punya dua cara. Cara satu menggunakan inverse. Menggunakan inverse yang tadi itu model begini tadi. Nah, cara yang kedua dengan determinan. Ini dipakai untuk menyelesaikan persamaan linier. Ya, dengan determinan itu yang ini tadi kita menggunakan rumus determinan per determinan A. Y berarti di sini determinan AY per determinan A. Ingat rumus-rumus ini ya. Ini. Jadi sistem persamaan linier bisa diselesaikan dengan eliminasi substitusi, dan kali ini setelah kita belajar matrik ternyata bisa diselesaikan dengan cara matrik.